Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Assalamu alayka ya malikal zaman wa ya imamal makan wa ya qa'iman bi amri rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqtihi kulluhum ailatuhu ya man yunazzal ghawthu bi da'watihi wa yudaru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh bi karamati pangasbaos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan murabbi rohani kita semuanya, Pangasabah Aos, Pangasa Umi dan seluruh ahlul bait. Semoga Abah selalu dikarunia Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani yang sempurna, ditambahkan karomah berkahnya untuk kepentingan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, khususnya para waktu talqin Abah, lebih khusus Kiai Nur Fahim yang selalu mengawal kehadiran kita semuanya di setiap manaqib. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna, keberkahan hidup untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hujaj, para asatidzah semuanya, ikhwan dan akhwat yang ada di seluruh dunia, terkhusus untuk para petugas yang selalu istiqomah melaksanakan tugasnya, para penggerak manaqib online sedunia, Haji Susi, Umi Syahid, yang mewakili Eropa Ibu Wahyuni, yang mewakili benua Amerika Ibu Kartini, yang mewakili Asia kita semuanya. Mudah-mudahan nanti ada perwakilan dari Australia atau dari Afrika. Amin ya rabbal alamin, agar lengkaplah manaqib sedunia kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini saya hanya mereview apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita semuanya dalam setiap manaqibnya perihal nama-nama la ilaha illallah, yang itu semuanya ternyata mempunyai makna yang luar biasa. Ikhwan dan akhwat, masih mengutip apa yang disampaikan, apa yang dituliskan oleh Wakil Talqin Pangasabah Aos, Kiai Amir Rahman An-Nafi, berkaitan dengan 38 nama la ilaha illallah, di mana beliau menuliskan di dalam bukunya bahwa kalimat la ilaha illallah itu nama lainnya adalah disebut dengan kalimat ihsan. Kalau kemarin kita membahas bahwa la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, hari ini dalam tulisan beliau, dalam buku beliau, la ilaha illallah adalah kalimat ihsan. Mengapa disebut kalimat ihsan? Hal ini dikutip dari salah satu ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60, dikatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Disinilah kemudian dari ayat ini disampaikan oleh penulis bahwa sesungguhnya manusia itu pernah berjanji dahulu kala sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin manusia, ketika masih berkumpul di Lauhil Mahfuz sana, di alam ruh sana, bahwa kita semuanya pernah berjanji akan menjadikan Allah hanya satu-satu Tuhannya. Nah, perjanjian inilah yang kemudian menjadi terlupakan ketika ruh itu kemudian bersatu dengan jasad manusia,
terbungkus oleh kulit, terbungkus oleh daging, terbungkus oleh tulang, dilahirkannya roh itu bersama jasad manusia menjadi seorang bayi, maka kemudian perjanjian itu seolah-olah dilupakan oleh roh. Maka sesungguhnya perjalanan manusia itu ketika dilahirkan sampai menunggu masa kematian, sesungguhnya adalah proses pencarian untuk mengingat kembali bahwa dia akan kembali kepada Allah karena dia pernah berjanji kepada Allah, hanya Allah yang akan dijadikan satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang wajib dia sembah. Maka kemudian bersyukurlah ruh yang bertemu dengan seorang guru, ruh yang bertemu dengan ayah nuriyatnya, yang karena bisababiah ayah nuriyah tersebut, ruh ini kemudian teringat kembali, ruh ini kemudian ketemu dengan passwordnya, yaitu kemudian ketika seorang ruh itu ditalkinkan oleh guru mursyid, maka sesungguhnya ini mengembalikan pada proses awal perjanjian manusia dengan Allah ketika di alam ruh. Alhamdulillah. Maka kita semuanya yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid, itu menandakan bahwa kita semuanya telah teringat dengan apa yang sudah dijanjikan oleh kita kepada Tuhan kita ketika bertanya, siapakah Tuhan yang wajib disembah? Hanya Allah lah kemudian yang wajib disembah di alam ruh saat itu. Ikhwan dan akhwat, bahwa kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat ihsan ini adalah menunjukkan bahwa kita semuanya punya kewajiban untuk kemudian mengesahkan Allah dengan memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib untuk disembah, hanya Allah saja. Nah, penentuan kewajiban untuk menyembah Allah inilah yang kemudian menjadi dikatakan kalimat ihsan, maka itu harus ada prosesnya supaya apa yang dikatakan itu tidak hanya di mulut saja yang terlontar, tidak hanya kata-kata saja yang mengucapkan, tapi bahwa kemudian dari kalimat la ilaha illallah sebagai sebuah kalimat ihsan itu harus ada rasanya, harus ada ruhnya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ketika dikatakan disebut nama Allah, maka bergetarlah hati ini. Qalbu ini ada getaran yang begitu dahsyat ketika nama Allah disebut. Berbeda ketika kita menyebut la ilaha illallah, walaupun sampai mungkin 1000 kali, tapi ketika belum ditalkinkan, seolah-olah itu tidak ada rasa getaran yang masuk ke dalam qalbu kita. Ikhwan dan akhwat semuanya, bahwa kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat ihsan, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat dalam kitab Fadhailus Suhur di penjelasan bulan Jumadil Ula. Di alif yang pertama di dalam bulan ini dimaknai oleh para sahabat bahwa wa amal alifu fi hadza syahri al-ihsan. Bahwa alif yang ada di dalam bulan Jumadil awal ini disebut adalah al-ihsan. Apakah ihsan? Ihsan diterangkan oleh Pangrasa dalam kitabnya Al-Ihsanu wa tahqiqu fil ubudiyah ala musyahadati hadaratir rububiyah bi nuril basirah. Bahwa yang namanya ihsan adalah perwujudan dari musyahadah kepada Allah dengan cahaya mata hati tatkala beribadah kepada Allah. Ini mata kita yang kita lihat ketika memandang alam sekitar kita. Itu adalah kemudian mata yang disebut dengan mata basar. Mata jasmaniyah, di mana kemudian mata ini sanggup untuk menangkap objek-objek yang mendapatkan cahaya, sehingga kemudian dari pantulan cahaya tersebut, mata kita bisa mengenali segala jenis benda, segala macam orang yang bisa kita lihat. Tapi bagaimanakah kemudian kita melihat Allah
dalam definisi ihsan yang dimaksudkan dalam definisi umum. Ketika kita beribadah, yakinlah bahwa kita melihat Allah. Kalaupun kemudian kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itu adalah definisi ihsan secara umum yang kita pahami selama ini. Lebih dalam lagi, Pangersa menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan yaroka di sini, dengan melihat Allah di sini adalah penglihatan yang sifatnya bukan basar, tetapi penglihatan yang dimaksudkan adalah yaitu basirah kita, mata batin kita. Bukan mata zahir yang kemudian melihat Allah, tapi musyahadah, penyaksian yang dimaksudkan adalah kemudian dengan melihat mata batin kita yang melihat kehadiran Allah yang kita semuanya sedang berbincang-bincang. Maka kemudian bersyukurlah kemudian kita karena doa munajat kita ditambahkan oleh guru kita. Wa'atini ma'aka abada. Kita memohon kepada Allah agar kita semuanya nanti kita bisa ma'aka, bisa bersama engkau abadan selamanya. Ini untuk penegasan bahwa ketika mata batin kita terlatih, kita musyahadahnya luar biasa, maka kita semuanya insya Allah akan merasakan kehadiran Allah, dan ketika ada kehadiran Allah, maka sesungguhnya kemudian kita akan selalu bersama Allah tanpa perantara. Karena dhamir yang digunakan dalam kalimah munajah ini adalah anta, yaitu kak langsung, bukan dhamir yang lain. Ikhwan dan akhwat, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata zahir kita, tapi basyirah kita yang sampai kepada sesuatu yang terlatih, yang dibimbing oleh guru kita. Maka basyirah yang terlatih ini, basirah yang terbimbing oleh guru mursyid inilah yang dapat menyaksikan cahaya-cahaya Allah, yang karena cahaya Allah tersebut kemudian bertajali dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat-sifatnya, sehingga kemudian kita bisa mengenali wujud Allah yang sudah mendapatkan sifat-sifat yang melekat ke dalam zatnya Allah tersebut. Ikhwan dan akhwat, jangan dibayangkan bahwa kemudian melihat Allah itu sama seperti kita melihat objek alam semesta. Objek alam semesta adalah makhluk yang kita tahu bahwa Allah itu berbeda dengan apapun. Allah itu berbeda dengan siapapun. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Allah berdiri dengan zatnya. Allah berdiri dengan sifatnya. Nah, itulah yang kemudian PR kita, bagaimana kita bisa bermusyahadah, bisa menyaksikan kehadiran Allah, melihat cahaya Allah. Abah menjelaskan bahwa kita semuanya nanti insya Allah akan melihat, akan liqa dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah, dengan catatan bahwa pertemuan tersebut itu harus dimulai dari sekarang. Menyiapkan perangkat-perangkatnya agar kemudian ruh kita itu bisa kembali kepada Allah dan ruh kita diizinkan untuk bertemu dengan Allah. Maka Abah mensyaratkan bahwa makom ihsan itu cirinya setidaknya ada dua. Makom ihsan itu adalah makom di mana seseorang yang sudah membiasakan dua zikir di dalam lisannya dan di dalam qalbunya. Zikir yang pertama adalah zikir yang jahar, untuk membiasakan lidah ini menyebut orang yang dicintai, zat yang dicintai, yaitu Allah. Jadi ketika seorang manusia sedang merasakan jatuh cinta, maka lisannya dia akan terus menyebut orang yang dicintainya. Maka zikir jahar ini sesungguhnya adalah latihan kita supaya kita itu terus menyebut nama Allah yang kita cintai. Hanya Allah saja yang kemudian yang kita ingat. Ketika lidah kita, lisan kita sudah terbiasa menyebut nama Allah, maka kemudian dikuatkan dengan hati yang terus menyebut namanya,
mengingatnya dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu semuanya adalah syarat daripada maqam ihsan. Karena lawan daripada maqam ihsan adalah ghaflah anillah. Abah menjelaskan bahwa ghaflah ini adalah bahaya yang luar biasa. Lalai kepada Allah adalah bahaya yang amat bahaya. Lebih bahaya dari kata bahaya adalah lalai kepada Allah. Sehingga orang yang bisa bermusyahadah kepada Allah, jalannya adalah kemudian dengan melaksanakan secara istiqomah, yaitu zikir jahar dan zikir khafi saja. Sehingga kita semuanya dengan zikir jahar dan zikir khafi tersebut, nanti kita dibimbing oleh guru kita, supaya apa? Supaya hati kita terus teringat dengan namanya, teringat dengan zatnya, teringat dengan sifatnya. Ketika lisan kita, ketika hati kita terus bersamanya, ma'aka abadan, maka sesungguhnya inilah kemudian pintu gerbang, tangga untuk kemudian nanti kita, basyirah kita, itu bisa menangkap cahaya-cahaya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang terus dimampukan untuk menjalankan amaliyah-amaliyah, sehingga dengan amaliyah-amaliyah tadi, hati kita semakin kuat, hati kita semakin mampu untuk kemudian menjadi sebuah instalasi yang siap untuk menerima perangkat-perangkat cahaya-cahayanya Allah. Ikhwan dan akhwat, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ihsan. Maka Abah menyimpulkan kalimat ihsan itu syaratnya adalah yang dua tadi, yaitu dengan kita melaksanakan secara istiqamah untuk melanggengkan zikir la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan kita, dan hati kita terus bermunajat kepada Allah, terus bersama dengan Allah dengan mengetukkan kalbu kita dengan nama yang itu saja, tidak ada nama yang lain. Nama yang sudah terpatri di dalam kalbu kita, meresap dalam darah, meresap dalam kalbu, meresap dalam daging dan tulang kita. Dan dengan inilah modal kita nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Berkah semuanya segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.